Wa min khosoisihi, dan itu bagian dari keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al mubahatu, bermula hal-hal yang diperbolehkan, al wisolu, yakni menyambung, fi shaumi, dalam puasa, wastifahu, dan memilihnya Nabi ma terhadap sesuatu, ubiha, yang diperbolehkan apa ma lahu untuk Nabi, minal ghanimati, berupa harta rampasan perang, qoblal kismati, sebelum dibagi, wadukhulu Makkata, dan masuk Mekah bila ihramin, dengan tanpa ihram, wa ibahatul qatli, dan bolehnya membunuh fiha, di Mekah, saatan, pada satu masa, wal qada'u, dan memutuskan hukum, bil ilmi, dengan pengetahuan pribadi Nabi, wal hukmi, dan menghukumi, li nafsihi, untuk dirinya Nabi, wa waladihi, dan anaknya Nabi. Maksudnya Nabi itu ketika menjadi kodi atau menjadi hakim, boleh terdakwanya itu dirinya Nabi sendiri atau anaknya Nabi sendiri, dan boleh juga memutuskan hukum itu dengan pengetahuan pribadi Nabi, yang dimana orang lain secara hukum fikih itu tidak bisa. Kalau seandainya si A menjadi hakim, maka dia tidak boleh terdakwanya itu dirinya sendiri atau anaknya, tapi kalau Nabi boleh. Wa yashhadu, dan bersaksi siapa Nabi, li nafsihi, manfaat untuk dirinya Nabi, wa yakbalu, dan menerima siapa Nabi, syahadataman, terhadap persaksian seseorang, yashhadu, yang bersaksi siapa man, lahu, manfaat untuk Nabi, wa yahma, dan menjaga siapa Nabi, al mawata, terhadap bumi mati, li nafsihi, untuk dirinya Nabi. Salah satunya juga Nabi bisa menjadi saksi untuk dirinya sendiri yang orang lain tidak bisa, gitu. Walayan takidu, dan tidak batal apa wudunya Nabi, bin naumi, sebab tidur, mutojian, halnya yang tidur miring, wala bilamsi, dan tidak dengan menyentuh perempuan yang bukan mahram, wafi ibahati muksihi, dan itu dalam diperbolehkan diamnya Nabi, fil masjid, di dalam masjid, bil jinabati, sebab jinabah, khilafun, bermula perbedaan ulama. Dan salah satu yang diperdebatkan oleh ulama adalah Nabi boleh iktikaf di masjid dalam kondisi junub, gitu. Tapi ini masih diperdebatkan oleh ulama ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi kalau untuk umatnya Nabi, ini jelas tidak boleh iktikaf di masjid dalam kondisi junub, gitu. Wa ubiha, dan diperbolehkan lahu untuk Nabi apa akhdut ta'ami, mengambil makanan, wasyarobi, dan minuman, min mahlikihima, dari orang yang memiliki makanan dan minuman, al muhtaji, yang dibutuhkan, apa ilaihima, makanan dan minuman, idzah taja, ketika butuh siapa Nabi alaihi salatu wasalam, ilaihima, pada makanan dan minuman. Wa yajibu, dan wajib, ala sahibihima, atas pemilik makanan pemilik makanan dan minuman, apa al-badlu, menyerahkan lahu kepada Nabi, wasyanatu muhjatihi, dan menjaga jiwanya Nabi alaihi salatu wasalam, bimuhjatihi, dengan mengorbankan jiwanya pemilik makanan dan minuman. Artinya semisal Nabi dalam kondisi yang sangat lapar, ketika beliau tidak makan, maka beliau akan meninggal dunia. Dan beliau tidak punya makanan, yang punya makanan itu si A, ya. Maka ketika Nabi butuh terhadap makanan tersebut, si A ini wajib untuk menyerahkan makanan itu kepada Nabi, ya. Ini demi mempertahankan jiwa Nabi meskipun dengan mengorbankan jiwa pemilik makanan tersebut, begitu. Wa ibahatu tis'ini swatin, dan diperbolehkan 9 wanita, menikahi 9 wanita. Wa infadhu nikahihi, dan lestarinya nikahnya Nabi, bilafzil hibbati, dengan lafaz hibbah. Maksudnya kalau umatnya Nabi itu kan kalau nikah harus dengan segot nikah atau yang disebutkan dalam kitab fikih itu ya. Tapi kalau Nabi ini boleh nikahnya dengan lafaz hibbah, gitu.
Wa infadhu nikahihi, dan lestarinya nikahnya Nabi bila waliin dengan tanpa wali, wala syuhudin dan tidak dengan para saksi, wa fi halatil ihrami, dan dalam kondisi ihram ala sohihi menurut pendapat yang sohih, wa idza raghiba ketika pengen siapa Nabi fi nikahim ro'atin untuk menikahi seorang perempuan kholiyatin yang single, lazimaha maka wajib terhadap perempuan tersebut apa al ijabatu memenuhi lahu pada permintaan Nabi, wa yahrumu dan haram ala ghairihi atas selain Nabi apa khitbatuha melamar perempuan tersebut, wa lazima dan wajib apa tolaku marghubatihi mentalak wanita yang disukai perempuan tersebut. Artinya kalau seandainya Nabi pengen menikahi seorang wanita, maka wanita itu harus memenuhi terhadap permintaan Nabi, begitu. Ini hal-hal yang diperbolehkan untuk Nabi ya, dan pada kenyataannya Nabi itu ya tidak egois. Artinya tetap Nabi itu apa yang dilakukan, apa yang dikatakan itu sesuai wahyu, sehingga semuanya sesuai dengan tuntunan Allah, begitu, bukan berlandaskan ego. Meskipun kekhususan ini kalau digunakan untuk orang yang bukan Nabi ya akan disalahgunakan, tapi karena kekhususan ini hanya untuk Nabi, sehingga itu masih sesuai dengan prosedur Allah, gitu ya. Wa min khosoisihi, dan itu diantara keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-mukhtasoti yang dikhususkan bihi kepada Nabi minal karomati bermula kemuliaan anna azwajahu bermula sesungguhnya istri-istri Nabi allati tufiya yang meninggal siapa Nabi anhunna meninggalkan mereka itu muharramatun wanita-wanita yang diharamkan ala ghairihi atas selain Nabi abadan selamanya, wafiman dan itu dalam wanita farokoha yang mencerai siapa Nabi terhadap man aujuhun bermula beberapa pendapat asohuha yang bermula pendapat paling sohih dari pendapat-pendapat tersebut atahrimu adalah diharamkan. Wa anna azwajahu dan bahwasanya istri-istri Nabi ummahatul mu'minina adalah ibu-ibu orang-orang mukmin, wa annahunna dan bahwasanya mereka itu afdolul lebih utama min ghairihinna dari selain mereka minan nisa'i berupa para perempuan, wa ju'ila dan dijadikan apa sawabuhunna pahala mereka, wa iqabuhunna dan siksaan mereka diafaini akan 2 kali lipat, wa annahu dan bahwasanya Nabi itu khotimun nabiyina adalah penutup dari para nabi, wa imamul mursalina dan pemimpin para utusan, wa khairu khalqillahi dan sebaiknya makhluknya Allah ajmaina ya seluruhnya, wa ummatuhu bermula umatnya Nabi itu afdolul umami lebih utama-utamanya umat, wahia bermula umat Nabi itu maksumatun yang dijaga minal ijma'i dari kesepakatan ala dolali atas kesesatan, wa sahabuhu bermula sahabat-sahabat Nabi khairul kuruni adalah sebaik-baiknya masa, wajuilat dan dijadikan apa hasanatu ummatihi kebaikan-kebaikan umatnya Nabi ala ad'afin atas beberapa kali lipat min asyrotin dari mulai 10 ila sab'imiatin sampai 700, wa sayyi'atuhum bermula keburukan-keburukan umat Nabi itu bimisliha dengan sesamanya keburukan-keburukan mereka. Artinya khusus untuk umat Nabi itu ketika melakukan kebaikan maka pahalanya bernilai 10 dilipatkan 10 bahkan sampai 700, bahkan sampai kelipatan yang tidak terhingga, begitu. Kalau umat sebelum umatnya Nabi kalau melakukan satu kebaikan ya ditulis pahala satu kebaikan, gitu.
Tapi untuk masalah keburukan, semisal umatnya Nabi melakukan keburukan, hanya ditulis satu. Sama dengan umat sebelum Nabi, ketika melakukan keburukan satu, maka ditulis satu. Waman bermula seseorang itu hama, jika berniat siapa man bihasanatin, melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian tidak melakukan siapa man terhadap kebaikan tersebut, falahu, maka itu milik man, ajrun bermula pahala, wahidun yang satu. Waman bermula seseorang itu hama, jika berniat siapa man bisayiatin, terhadap melakukan keburukan, falam ya'malha, kemudian tidak melakukan siapa man terhadap keburukan tersebut, lam yuktab, maka tidak ditulis alaihi, atas man, apa syai'un, sesuatu. Nah, ini khusus untuk umatnya Nabi, jika memiliki tujuan melakukan baik dan dia tidak jadi melakukan kebaikan itu, maka sudah dituliskan pahala satu. Tapi kalau seandainya sampai dilakukan, berarti pahalanya dilipat gandakan sampai 10 dan seterusnya, sampai tidak terhingga. Nah, kalau seandainya umatnya Nabi berniat melakukan keburukan tapi tidak jadi melakukan keburukan tersebut, maka ya tidak ditulis keburukan gitu. Wa syariatuhu, bermula syariatnya Nabi itu muabbadatun, yang dilanggengkan atau yang diabadikan. Wa nasikhotun, dan yang menyalin, li jami syara'i, terhadap semua syariat-syariat. Wa kitabuhu, bermula kitabnya Nabi yakni Al-Quran itu mahfuzun, dijaga, minat tahrifi, dari perubahan, wa tabdili, dan pergantian. Wa huwa, bermula Al-Quran itu hujjatun, menjadi dalil, ala nasi, atas manusia, ba'da wafatihi, setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mu'jizatul anbiya'i, bermula mukjizat para nabi sholawatullahi wassalamu alaihim, amin, ajmaina, ya seluruhnya, itu inkorodot, habis apa mukjizat, bin kirodihim, sebab habis masanya mereka. Artinya kalau mukjizat dari para nabi yang sebelum nabi itu ada masa kadaluarsanya gitu. Tapi kalau mukjizatnya nabi itu selamanya abadi, sifatnya permanen. Wa nusiro, dan ditulungi siapa nabi, berubi, dengan ketakutan musuh, masih rota syahrin, pada jarak 1 bulan. Nah, ini kalau ada orang yang memusuhi nabi, maka dari jarak jauh, sekira melakukan perjalanan selama 1 bulan, itu sudah merasa takut. Semisal musuh Nabi ada di Jakarta semisal, kemudian musuhnya ada di Surabaya. Nah, dari Surabaya menuju Jakarta itu semisal butuh waktu 1 bulan jarak tempuh begitu. Maka musuh yang di Surabaya ini sudah merasa takut sebelum berhadapan dengan Nabi itu. Ju'ilat, dijadikan lahu untuk Nabi apa al-ardu, bumi, masjidan, sebagai masjid, sebagai tempat sujud, tempat sholat ya, wa tohuron, dan yang suci, mensucikan, wa uhillat, dan dihalalkan lahu untuk Nabi apa al-ghanaimu, harta-harta rampasan perang, wa wutiya, dan diberikan siapa Nabi asy-syafa'ata, terhadap syafaat, wal maqama, dan derajat al-mahmuda, yang dipuji, wa ursila, dan diutus siapa Nabi linnasi, untuk manusia, kafatan, halnya seluruhnya, wa huwa, bermula Nabi sayyidu waladi Adam, adalah pemimpin keturunan Adam, ajmaina, ya seluruhnya, wa awwalu syafi'in, dan manusia yang pertama kali memberi syafaat, wa awwalu musyafa'in, dan manusia yang pertama kali diterima syafaatnya, wa awwaluman, dan manusia pertama yaqra'u, yang mengetuk siapa man babal jannati, terhadap pintu surga, wa aksarul anbiya'i, dan nabi terbanyak apanya tab'an, pengikutnya, wa utiya, dan diberikan siapa nabi jawami al-kalimi, terhadap kalam-kalam yang mengumpulkan hikmah. Artinya ucapan-ucapan Nabi itu jawamiul kalim, artinya kalamnya sedikit tapi kandungan maknanya banyak.
Wa sufufu ummatihi, bermula barisan-barisan umatnya Nabi fi sholati, dalam sholat itu kasufu fil malaikati, seperti barisan-barisan para malaikat. Watub asu, dan dibangkitkan siapa ummatuhu, umatnya Nabi, ghorron, halnya yang bersinar, muhajjilina, yang bersih, Huron, halnya yang bersinar wajahnya, muhajjilina, yang bersinar tangan dan kakinya, min asaril wudu'i, sebab bekas wudu, watanamu, dan tidur atau menutup apa ainahu, kedua mata Nabi, walayanamu, dan tidak tertidur apa kolbuhu, hatinya Nabi. Wayaro, dan melihat siapa Nabi, man, terhadap orang, waro azohrihi, yang di belakang punggungnya Nabi, kama yaro, seperti halnya bisa melihat siapa Nabi, man, terhadap seseorang, amamahu, yang ada di depan Nabi. Walayahillu, dan tidak halal liahadin, bagi seorang pun, apaan yarfa'a, mengeraskan siapa ahadin sautahu, terhadap suaranya ahadin, fauqa sautihi, di atas suaranya Nabi. Walayunadihi, dan tidak boleh memanggil siapa ahadin terhadap Nabi bismihi, dengan namanya Nabi. Maksudnya seorang pun tidak boleh suaranya lebih lantang dari suara Nabi, dan dia juga tidak boleh memanggil nama Nabi dengan namanya saja, Muhammad gitu, nggak boleh. Wa yukhotibuhu, dan menghitobi terhadap Nabi siapa al-musolli, orang yang sholat, biqaulihi, dengan ucapannya al-musolli, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maknanya assalamu, bermula keselamatan Allah itu, alaika, semoga tercurahkan padamu, ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, wa rahmatullahi, dan rahmatnya Allah, wa barakatuhu, dan berkah-berkahnya Allah. Walau khotoba, jika menghitobi siapa musolli adamian terhadap manusia, ghoirohu, yang selain Nabi, batolat, maka batal apa sholatuhu, sholatnya musolli. Nah, ini juga apabila salah satu yang membatalkan sholat itu kan ngomong dengan orang lain ya. Tapi ini dikecualikan, jika ngomongnya dengan Nabi, maka sholatnya tidak batal. Ya, salah satu segot yang terkenal itu kan dalam tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, semoga keselamatan Allah, rahmat Allah, dan berkahnya Allah tercurahkan kepada engkau. Nah, itu kan menghitobi Nabi, tapi ini tidak batal gitu. Tapi kalau seandainya kita ngomong dengan manusia selain Nabi, semisal kepada orang yang ada di samping kita yang ribut, semisal kita sedang sholat ya, kemudian kita ngomong unsut, diamlah siapa kamu, maka ini akan batal sholatnya gitu. Kemudian wayalzamu, dan wajib al-musolliya terhadap orang yang sedang sholat, idza da'ahu, ketika memanggil siapa Nabi terhadap al-musolli, apaan yujibahu, agar memenuhi panggilan siapa musolli terhadap Nabi fi sholati, dalam sholat, wayufia, dan meneruskan siapa musolli as-sholata, terhadap sholatnya, wa illa, jika tidak, tabtulu, maka batal apa sholatuhu, sholatnya musolli. Kalau seandainya ada orang sedang sholat, kemudian Nabi memanggil orang tersebut, maka orang tersebut harus memenuhi panggilan Nabi. Dan setelah urusannya selesai, maka orang ini dipersilahkan, diwajibkan ya, untuk meneruskan sholatnya gitu. Tapi kalau seandainya ada orang sholat dipanggil oleh selain Nabi, maka ya terusin sholatnya, sholat yang wajib ya maksudnya, maka harus diteruskan sholatnya, tidak boleh memenuhi panggilan orang tersebut. Tapi kalau yang memanggilnya Nabi, maka wajib memenuhi panggilan Nabi meskipun kita dalam sholat gitu. Apabila tidak memenuhi panggilan Nabi, ya sholatnya batal gitu. Wakana, dan ada apa bauluhu, air kencingnya Nabi, wadamuhu, dan darahnya Nabi itu tohiroini, yang suci keduanya, wayatabaroku, dan ngalap berkah siapa annasu, manusia, binukhomatihi, dengan riaknya Nabi atau dengan dahaknya Nabi, wasya'rihi, dan rambutnya Nabi.
Wakana dan ada siapa Al Hasanu Sayyid Hasan wal Husainu dan Sayyid Husain itu yabkiani menangis siapa Sayyid Hasan dan Husain atsan karena dahaga. Wa tohuma dan memberi siapa Nabi terhadap Hasan dan Husain lisanahu akan lisannya Nabi. Famasohu kemudian menghisap siapa Hasan dan Husain terhadap lisan Nabi. Fasakata maka diam siapa Hasan dan Husain. Jadi Hasan dan Husain itu pernah menangis karena dahaga karena haus. Kemudian Nabi menyodorkan lidahnya kepada Hasan dan Husain. Akhirnya lidahnya Nabi itu diseruput oleh Hasan dan Husain dan keduanya langsung diam, tidak nangis karena dahaganya sudah hilang gitu. Wa kanat dan ada apal hadiyatu hadiah itu halalan halal lahu bagi Nabi bi khilafi ghairihi berbeda selain Nabi min wulatil amri dari beberapa penguasa urusan. Artinya kalau pejabat gitu ya kan tidak boleh menerima hadiah. Tapi kalau Nabi yang sebagai pejabat gitu kan khalifah, beliau boleh untuk menerima hadiah. Walaya juzu dan tidak boleh apa al jununu gila al ambiyai atas para nabi bikhila fil igma'i berbeda pingsan ya. Kalau pingsan boleh-boleh saja, maksudnya bisa terjadi, tapi kalau gila ini tidak mungkin dialami oleh para nabi. Waktu lifa dan diperdebatkan apa fil ihtilami keluar mani dalam kondisi tidur. Nah ini kalau para nabi apakah sama seperti manusia yang lain, sama seperti kita ya, bisa keluar mani dalam kondisi tidur atau tidak? Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak bisa. Yang mengatakan tidak bisa itu karena saat tidur kemudian keluar mani itu merupakan keusilan dari setan. Nah, sedangkan kalau para nabi itu kan dijaga dari setan. Itu yang mengatakan tidak bisa terjadi Nabi ketika tidur kemudian keluar mani. Wal ashharu bermula pendapat yang paling populer imtinauhu adalah tercegahnya hal tersebut ya. Pendapat yang paling populer itu ya Nabi tidak pernah mengalami keluar mani dalam kondisi tidur. Wa amaluhu bermula amalnya Nabi itu daimun yang abadi, wafatathu dan hilang terhadap Nabi atau terlewatkan terhadap Nabi apa rakaatani 2 rakaat ba'da zuhri setelah sholat zuhur fasallahuma kemudian sholat siapa Nabi terhadap rakaatani ba'dal asri setelah asar wadawama dan konsisten siapa Nabi alaihima itu tulisannya alaihima atas melakukan 2 rakaat setelah sholat zuhur, maksudnya 2 rakaat ba'diyah setelah zuhur ya. Wa kullu sababin bermula tiap-tiap sebab wa nasabin dan nasab itu munqatiun yang terputus yaumal kiamati di hari kiamat illa sababahu kecuali sebabnya Nabi wa nasabahu dan nasabnya Nabi wa zalika bermula hal tersebut itu anna ummatahu bahwasanya umatnya Nabi itu yunsabuna dinisbatkan siapa ummatuhu ilaihi pada Nabi yaumal kiamati di hari kiamat bi khilafi umami sairil ambiyai berbeda dengan umat-umat dari para nabi selain Nabi Muhammad alaihi musholatu wassalam. Jadi kalau di hari kiamat itu ya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu nanti akan digolongkan sebagai umatnya Nabi, akan digolongkan pada Nabi Muhammad gitu. Tapi kalau umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad itu tidak dinisbatkan kepada nabi-nabi mereka. Itu salah satu keistimewaan Nabi Muhammad dan keistimewaan umatnya ya. Waman bermula seseorang itu ro'ahu jika melihat siapa man terhadap Nabi finnaumi dalam kondisi tidur faqad ro'ahu maka sungguh melihat siapa man terhadap Nabi hakon dengan kebenaran. Artinya kalau ada orang mimpi bertemu Nabi itu pasti benar gitu. Wa anal ardo dan bahwasanya bumi itulah takulu tidak makan atau tidak melahap apa bumi luhumal ambiyai terhadap
daging-daging para nabi alaihimus sholatu wassalam. Wa inna kadziban, dan sesungguhnya berdusta alaihi atas mengatasnamakan nabi itu laisa tidak ada apa berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad itu kakadzibin seperti berdusta ala ghairihi mengatasnamakan selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berdusta dengan mengatasnamakan Nabi itu kan hukumnya kafir. Semisal kita ngomong begini, Nabi pernah bersabda begini, tapi itu adalah hadis yang palsu, hadis yang dibuat-buat oleh kita sendiri, maka kita dihukumi kafir gitu. Berbeda dengan apabila yang di atas namakan itu bukan Nabi Muhammad tapi nabi-nabi yang lain atau ulama lain, itu tidak sampai kafir gitu ya. Wa min khosoisihi, dan itu diantara keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ma bermula kisah ruya yang diriwayatkan yauma wafatihi, di hari wafatnya Nabi, minta ziyatil malaikati berupa kunjungan para malaikat, wal khodiri, dan Nabi Khidir, li ahli baitihi kepada keluarga Nabi, wastidzanu malakil mauti, dan meminta izinnya malaikat maut alaihi kepada Nabi, Allah yakbido agar tidak mencabut siapa malaikat maut ruhahu terhadap ruhnya Nabi illa biiznihi kecuali dengan seizin Nabi, wa annahu, dan bahwasanya keadaan itu lam yasta'zin tidak pernah meminta izin siapa malaikat maut ala ahadin atas seorang pun qablahu yang sebelum Nabi Muhammad, wala yasta'zinu, dan tidak pernah meminta izin siapa malaikat maut ala ahadin atas seorang pun ba'dahu yang setelah Nabi Muhammad. Jadi malaikat maut Israel ya, ketika sebelum mencabut nyawanya Nabi Muhammad itu izin dulu, boleh enggak saya cabut nyawa engkau wahai Nabi Muhammad. Tapi kalau untuk orang lain selain Nabi Muhammad, baik nabi-nabi atau wali, maka malaikat maut itu tidak pernah minta izin untuk mencabut nyawanya gitu. Wa biqaulil Khodiri, dan dengan ucapan Nabi Khidir li ahli baitihi kepada keluarga Nabi, lamma taraddadu ketika bingung siapa keluarga Nabi, fi naz'i thawbihi dalam menyopot pakaian Nabi, lil ghusli untuk dimandikan, wajah dan datang siapa iblis, waqala, dan berkata siapa iblis, inza'u lepaslah siapa kalian anhu dari diri Nabi, asauba terhadap pakaiannya, waqala, dan berkata siapa al khodiru Nabi Khidir, la tanza'u jangan melepaskan siapa kalian anhu dari diri Nabi asauba terhadap pakaiannya, al awalu bermula yang pertama, iblisu adalah iblis, wa ana bermula saya, al khodiru adalah Nabi Khidir, wasolla semoga memberikan rahmat siapa Allahu ala sayyidina kepada pemimpin kita Muhammadin ya Nabi Muhammad, an nabi yang menjadi nabi, al ummi yang sebangsa keibuan, wa ala alihi dan atas keluarga Nabi, wasohbihi dan para sahabat Nabi, wasallama dan semoga memberi keselamatan siapa Allah kepada Nabi. Tamma sempurna apa kitab ini biaunihi dengan pertolongan Allah, wa husni taufiqihi dan bagusnya pertolongan Allah. Yang terakhir itu pada saat keluarga Nabi bingung ya, ketika Nabi mau dimandikan, ini pakaiannya dilepas atau tidak. Lah kemudian muncul iblis dengan perkataannya, lepas pakaian Nabi. Kemudian Nabi Khidir datang dan berkata jangan dilepas, sudah biarkan pakaiannya menempel dalam tubuh Nabi tapi tetap dimandikan gitu. Ini keramat atau karomah Nabi, keistimewaan Nabi yang harus kita yakini, semuanya ada riwayatnya. Yang ada dalam kitab ini semuanya ada riwayatnya, dan poinnya intinya satu, kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk paling mulia, manusia paling mulia di sisi Allah, sehingga hal-hal yang tidak biasa dialami oleh manusia akan dialami oleh Nabi, itu akan menjadi biasa, soalnya beliau adalah manusia pilihan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Lahumul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir